Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pelajaran mengenai keseimbangan dan elastisitas. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang rotasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang keseimbangan. Di sini ada hubungannya dengan rotasi yang telah kita pelajari, terutama bab inersia ya. Jadi untuk kesetimbangan ini sangat erat kaitannya dengan dunia teknik sipil ya. Jadi ketika kalian pelajari rekayasa mekanika rekayasa, ini juga sudah dipelajari, di mana ketika kita mempelajari mekanika rekayasa ini ujungnya nanti kita akan sebagai engineer ini merancang suatu bangunan yang stabil menahan angin. Mungkin kalau bangunannya itu adalah bangunan gedung tingkat tinggi, maka bangunan tersebut akan stabil untuk menahan gaya gempa. Kemudian ada juga jembatan. Jembatan itu juga harus stabil terhadap guncangan kendaraan misalnya, dan juga misalnya jembatan itu adalah jembatan rangka baja, maka juga harus stabil menahan angin. Begitu pula stabil terhadap gaya gravitasi dari jembatan itu sendiri. Dalam pembahasan di kesetimbangan ini meliputi kesetimbangan dan rotasi pada benda tegar, dan juga nanti kita akan mempelajari mengenai elastisitas objek yang tidak tegar. Nah, kesetimbangan di sini terbagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis tentu dan statis tak tentu. Di mana artinya kesetimbangan statis itu adalah keadaan di mana sebuah benda tegar dalam keadaan diam. Kesetimbangan statis di sini dipengaruhi oleh hukum Newton 2, yaitu dalam gerak translasi, kemudian dalam bentuk momentum linier. Benda dalam kesetimbangan translasi di sini memiliki 3 persamaan kesetimbangan. 3 itu apa saja? Yang pertama adalah gaya, kesetimbangan gaya. Di sini dituliskan bahwa F net sama dengan 0. Apa yang dimaksud dengan F net? F net di sini dibagi menjadi 2, F vertikal dan F horizontal. F vertikal itu FY, F horizontal itu Fx. Kemudian benda dalam kesetimbangan rotasi. Ini adalah kesetimbangan yang ketiga. Torsi total sama dengan 0. Jadi yang pertama ada 3 persamaan kesetimbangan. Yang pertama sigma Fx sama dengan 0. Yang kedua sigma Fy sama dengan 0. Ini masuk di F net ini. Kemudian yang ketiga adalah sigma torsi sama dengan 0. Jumlah vektor semua gaya eksternal yang bekerja pada benda harus 0, dan juga jumlah vektor semua torsi eksternal yang diukur dari titik manapun harus 0. Untuk torsi, ini ada diukur dari titik manapun. Jadi nanti kita akan menentukan titik acuan dalam suatu sistem gaya yang kita tinjau. Bagaimana menentukan titik acuannya itu bebas. Yang penting kita bisa memecahkan persoalan dari suatu kesetimbangan ini. Ya, ini dia syarat kesetimbangan. Maka di sini ada sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Gaya gravitasi pada benda itu bekerja pada titik tunggal yang disebut sebagai pusat gravitasi. Jika G sama untuk semua benda, maka pusat gravitasi itu juga sama dengan pusat massa dari sebuah benda. Jadi nanti kalau misalnya kita meninjau suatu balok,
Kemudian kita akan tinjau balok tersebut memiliki suatu gaya gravitasi, maka di mana gaya gravitasi itu berada, maka biasanya kalau balok itu gaya gravitasinya berada di tengah-tengah balok, karena tengah-tengah balok itu merupakan pusat massa dari balok tersebut. Contoh soalnya, yang pertama, sebuah batang homogen dengan panjang L dan massa M sama dengan 1,8 kg ditumpu menggunakan dua timbangan. Sebuah balok homogen lainnya dengan massa M 2,7 kg berada di atas batang dengan jarak pusat massanya adalah L/4 dari ujung kiri batang. Berapa gaya yang bekerja pada timbangan di sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, ini kira-kira ilustrasinya ya. Ada batang homogen, kemudian ditumpu oleh dua buah timbangan, kemudian ada balok, di mana balok ini diletakkan di L/4. Pusat massa balok ini diletakkan di L/4 dari ujung kiri batang. Nah, ini panjang batangnya adalah L. Bagaimana memecahkannya? Di sini kita menggunakan 3 persamaan kesetimbangan. Yang pertama adalah sigma gaya sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Kita lihat di sini bahwa gaya horizontalnya tidak ada ya. Gaya yang mengarah mendatar tidak ada. Maka kita bisa langsung saja cari sigma gaya vertikal yang arahnya naik turun ini ya. Yang arahnya naik ini positif, yang arahnya turun itu negatif. Maka di sini gayanya untuk timbangan saya gambarkan ke atas. Maka totalnya adalah F1 ditambah F2 dikurangi di sini ada F dari baloknya dan dikurangi dari F batangnya. Maka diperoleh F1 ditambah F2 dikurangi 2,7 kali 9,8 dikurangi 1,8 kali 9,8. Di sini kita masih punya F1 dan F2 yang tidak diketahui. Maka kita akan menggunakan persamaan kedua yaitu sigma torsi. Nah, sigma torsi ini kita menggunakan titik acuan. Titik acuannya yang mana? Oh, saya ambil yang di A. Boleh ambil di B? Boleh ya. Tinggal nanti menyesuaikan saja jaraknya. Untuk sigma torsi di A, di sini kita ingat lagi untuk mengukur jarak antara pusat massanya dengan titik acuannya adalah jarak yang tegak lurus. Maka di sini untuk ke titik acuan A, searah jarum jam adalah negatif. Kita lihat ya, yang balok A ini, FG balok terhadap titik A, mutarnya di sini berputarnya searah jarum jam. Maka ini negatif ya. FG baloknya ke sini ke A itu adalah searah jarum jam. Maka di sini kita beri tanda negatif FG balok dikalikan dengan jarak tegak lurus dari gayanya ini adalah di L/4. Kemudian yang batang di sini ke titik A, maka dia akan searah juga dengan jarum jam. Tanda panah ke bawah ini kalau kita arahkan ke A ini adalah searah jarum jam, maka juga negatif dikalikan jaraknya. Pusat massa batangnya ada di tengah-tengah batang di L/2. Kemudian untuk untuk F2 kita lihat F2 arahnya ke atas ya, ke titik A. Ke titik A ternyata adalah berlawanan arah jarum jam, maka F2 dikalikan dengan L positif. Ya, jarak tegak lurus dari gaya F2 ke ujung tumpuan A ini adalah L. Jadi F2 dikalikan dengan L positif. FG balok sudah tahu, FG batang sudah tahu, maka kita bisa mencari F2.
F2-nya di sini ketemunya adalah 15,44 Newton. Karena kita sudah mengetahui F2, maka kita bisa mencari F1. F1 sama dengan di persamaan sebelumnya sama dengan 2,7 kali 9,8 kali dikurang ditambah 1,8 kali 9,8 dikurangi dengan F2. Hasilnya adalah 28,66. Nanti kalian bisa mencoba latihan ini disalin kembali di buku catatan kalian masing-masing agar lebih memahami. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Sebuah tangga dengan panjang L sama dengan 12 meter dan massa M45 kg bersandar pada dinding tanpa gesekan. Ujung tangga bagian atas berada pada ketinggian H sama dengan 9,3 meter dan ujung bawahnya diam. Pusat massa tangga berada pada A/3 dari ujung tangga bagian bawah. Seseorang menaiki tangga dengan massa M sama dengan 72 kg sampai pusat massanya berada pada A/2 dari ujung bawah tangga. Berapa gaya tangga pada dinding dan jalan? Ya, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi ada sebuah tangga, kemudian ada orang naik di tangganya. Nah, di sini bedanya dengan tadi, di sini ini letaknya miring, ya, letaknya miring. Kemudian L tangga, ini panjang tangganya 12 meter, M tangganya adalah 45 kg. Tingginya adalah 9,3. Terus di sini ada A ya. Kemudian ada orang di sini ya. Ada orang di sini di A/2 dari bawah tangga di sini. M-nya adalah 72 kg. Ditanyakan adalah F dinding dan F tangga dari jalan. Nah, kita lihat di sini ya. Ilustrasi gaya yang terjadi di sini adalah yang pertama kita uraikan untuk tangganya ya. Tangganya ini ada gaya gravitasi ke bawah atau gaya berat ke bawah, Fg tangga. Kemudian di sini ada orang ya. Orang ini juga memiliki gaya gravitasi ke bawah. Di sini adalah Fg orang. Orangnya letaknya di mana? Orangnya letaknya di A/2 dari ujung bawah tangga. Kemudian untuk pusat massa tangganya berada di mana? Di sini sudah diketahui di A/3 dari ujung tangga bagian bawah. Kemudian di sini tangganya ini terletak di dinding di sini dan juga di jalan. Maka di dinding ini dia berlaku gaya dinding ya, arahnya ke horizontal seperti ini, dan juga di jalan dia akan ada F jalan arah vertikal dan F jalan ke arah horizontal. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah Fpx, Fpy, dan Fy. Kita uraikan lagi gaya-gaya yang ada di sini dengan 3 persamaan kesetimbangan. Di sini ada gaya vertikal, ada gaya horizontal, ya. Juga ada torsi. Yang pertama adalah sigma gaya vertikal sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0. Mana Fy? Ini ya, ada Fpy, ada Fgo, ada Fgt. Yang ke atas adalah positif. Fpy dikurangi Fgt dikurangi Fgo sama dengan 0. Maka di sini Fpy dikurangi 45 kali 9,8 min 72 kali 9,8 sama dengan 0. Maka Fpy-nya di sini bisa ketemu adalah 1146,6 Newton. Kemudian kita lihat lagi sigma gaya horizontal. Gaya horizontal yang mana? Fw dan Fpx. Fw ke arah kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Fw min Fpx sama dengan 0. Ternyata yang gaya horizontal ada 2 variabel yang tidak diketahui, maka ini tidak bisa langsung dipecahkan.
Bagaimana cara memecahkannya? Kita menggunakan torsi. Di sini saya meletakkan suatu acuan di A di sini ada di ujung bawah tangga. Kenapa saya meletakkan di ujung bawah tangga? Bagaimana kalau kita meletakkan di sini? Boleh. Di sini nanti tinggal menyesuaikan jarak-jarak terhadap gaya-gaya yang bekerja. Tapi kalau nanti saya letakkan di sini hanya, maka ada dua variabel yang tidak diketahui, Fpx dan Fpy. Tapi kalau Fpy-nya sudah ketemu, ya bisa saja kita letakkan A di sini ya. Tinggal nanti disesuaikan letak dari jarak dari gaya yang bekerja terhadap titik acuannya. Kita ingat lagi bahwa sigma torsi adalah di A sama dengan 0, searah jarum jam negatif. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah FGT di sini. FGT arahnya ke bawah ke A. Berarti dia berlawanan arah jarum jam. Berarti dia positif. Kemudian FGO ke A. Ini berarti harusnya positif ya. Ke A ini juga positif. Kalikan A per FGT kali, FGT ini harusnya A per 3 ya. FGT A per 3, FGO-nya jarak orangnya adalah A per 2 ya. Nanti kalian cek ya, dikoreksi ya ini ya. Untuk yang jarak pusat massa tangga. Pusat massa tangga di sini A per 3 ya, benar ya. Pusat massa tangga A per 3 berarti FGT kalikan A per 3, FGO dikalikan A per 2, ini positif, ini positif. Kemudian FW, FW searah dengan jarum jam dikalikan dengan H. FW dikalikan dengan H, hasilnya berarti di sini searah ya dengan titik A. Berarti negatif ya, benar ya, negatif. Nah, ini kemudian dimasukkan angkanya, ini positif, ini negatif, nanti dikoreksi ya. Sama dengan 0. Nah, A-nya diperoleh dari mana? A-nya diperoleh dari ini L kuadrat dikurangi H kuadrat, kemudian diakar, ketemunya 7,58, maka ketemu FB-nya adalah 407 Newton. Ketika sudah ketemu FB 407 Newton, maka dapat dicari Fpx dari ini ya. Fpx juga sama dengan Fw sama dengan 407 Newton. Nah, ini mungkin bisa kalian kerjakan nanti untuk kita diskusi ya. Kemudian setelah kita pelajari tentang struktur kesetimbangan dengan statis tentu, ada lagi struktur statis tak tentu. Jika struktur statis tentu dapat dipecahkan dengan 3 persamaan kesetimbangan statis, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0, maka pada struktur statis tak tentu harus dipecahkan dengan lebih dari 3 persamaan kesetimbangan. Misalnya struktur yang seperti apa? Struktur statis tak tentu. Misalnya struktur portal dengan tumpuan jepit di kaki-kakinya. Apa itu struktur portal dengan tumpuan jepit di kaki-kakinya? Misalnya adalah gedung bertingkat yang memiliki pondasi tiang pancang di kaki-kakinya. Jadi sebenarnya struktur yang ada di dunia teknik sipil ini mayoritas adalah struktur statis tak tentu. Kemudian pendekatan struktur statis tak tentu ini juga kita bisa gunakan untuk memecahkannya adalah dengan elastisitas dan juga tegangan. Tegangan ya. 3 modul elastis digunakan untuk menggambarkan elastisitas atau deformasi objek ketika objek tersebut merespon gaya yang bekerja padanya. Ada regangan, yaitu perubahan fraksi panjang, dan juga tegangan, yaitu gaya per unit area.
Hubungan antara tegangan, dan modulus bisa digambarkan menjadi tegangan sama dengan modulus kali regangan. Nah, di sini ada hubungan antara tegangan sama dengan modulus dikalikan regangan. Tegangan itu adalah gaya per satu satuan luas. Modulus ini tergantung dari bahannya. Kemudian ini regangan itu adalah penambahan panjang akibat tegangan atau kompresi dibagi dengan panjang benda. Bisa juga bukan hanya kompresi tapi mungkin tarikan ya. Untuk pergeseran di sini kita bisa lihat di sini ketika objek berada di bawah tekanan pergeseran, maka F per A sama dengan G dikalikan delta X per L, di mana G adalah modulus geser objek, kemudian delta X per L adalah tegangan pergeseran objek, delta X adalah perpindahan salah satu objek searah dengan gaya F. Ketika benda mengalami tegangan hidrolik karena tegangan yang diberikan oleh cairan yang ada di sekelilingnya, maka berlaku tegangan hidrolik P sama dengan B, yaitu modulus Bock, dikalikan dengan perubahan volume objek. Contoh soal. Nah, bagaimana mengukur tegangan dan regangan? Yang ini terlihat di contoh soal nomor 3. Sebuah batang memiliki jari-jari R 9,5 mm, panjang L 81 cm, sebuah gaya F 62 kN bekerja pada batang. Berapa tegangan pada batang baja dan pemanjangan serta regangan batang baja tersebut, di mana dengan modulus yang baja adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Yuk, kita lihat. Diketahui batang bajanya, jari-jarinya 9,5 mm, L-nya 81 cm, F-nya 62 kN. Kemudian modulus yang-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Berapa tegangannya? Tegangan itu apa tadi? F dibagi dengan A. A-nya apa? A-nya kan di sini diketahui R, maka otomatis dia adalah lingkaran pi R kuadrat. Kemudian dihitung di sini ketemunya adalah 2,2 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Kemudian ditanyakan lagi delta L. Bagaimana menghitung delta L? Kita menggunakan persamaan yang ini ya. Delta L. Delta L sama dengan F per A dikalikan dengan L dibagi dengan E. F per A sudah dihitung di sini, ketemunya 2,2 kali 10 pangkat 8 dikalikan dengan L dibagi dengan E, 2 kali 10 pangkat 11. Untuk regangan, di sini adalah delta L yang sudah kita hitung tadi dibagi dengan L. Ketemunya 1,1 kali 10 pangkat min 3. Ada satuannya? Tidak, karena M dan M saling menghilangkan. Kemudian kita lihat untuk contoh struktur statis tak tentu di soal nomor 4 ya. Sebuah meja memiliki 3 kaki yang panjangnya 1 meter dan kaki keempat lebih panjang 0,5 mm, sehingga meja sedikit bergoyang. Sebuah silinder baja M sama dengan 290 kg ditempatkan di atas meja, di mana massa mejanya kurang dari massa baja M, sehingga 4 kaki tertekan tapi tidak roboh sehingga meja jadi rata dan tidak bergoyang. Kaki meja merupakan silinder kayu dengan luas penampang A sama dengan 1 cm persegi dan E sama dengan 1,3 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Berapa besar gaya pada kaki dari lantai? Nah, dengan pendekatan tegangan dan regangan, kita bisa menyelesaikan soal statis tak tentu ini yang menanyakan gaya-gaya yang bekerja pada kaki dari lantai dengan pendekatan tegangan dan regangan ya. Di sini meja tadi panjangnya masing-masing adalah 1 meter, kemudian meja keempat itu adalah panjang ini 1 meter ini ditambah dengan penambahan panjang dia sendiri yaitu D 0,5 mm. Ada massa baja M 290 kg,
A, penampang kakinya adalah 1 cm persegi dan E adalah 1,3 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Ditanya F1, F2, F3, dan F4. Nah, ketika ditekan, maka regangan yang terjadi pada keempat kaki itu adalah sama. Di mana regangan yang terjadi pada perpanjangan kompresi yang terjadi pada meja 4 itu adalah kompresi yang terjadi pada pemendekan yang terjadi pada meja 1, 2, dan 3. Kita ambil satu contoh misalnya di meja 1 saja karena sama ya. Ditambah dengan D. Dengan D itu adalah awalan yang tadi dia sudah diketahui di soal ya. Pemanjangan dia sendiri. Maka di sini kita menggunakan rumus ini yang tadi ya, F4L per AE sama dengan F1L per AE ditambah dengan D. Nah, di sini ada dua gaya yang tidak diketahui ya. Kita menggunakan rumus yang ini ya. Delta L sama dengan F per A kali L per E atau FL per AE ya, delta L-nya ya. Nah, di sini ada dua variabel yang tidak diketahui yaitu F4 dan F1. Maka kita menggunakan di sini pendekatan sigma gaya vertikal sama dengan 0. Yaitu ada 3 gaya dari kaki 1, 2, dan 3 ditambah dari 3 gaya dari kaki keempat, kaki meja keempat dikurangi dari silinder baja tadi dikalikan dengan gaya gravitasinya, percepatan gravitasinya. Maka di sini kita memperoleh F4 sama dengan mg dikurangi 3 F1. Nah, dari persamaan ini kita masukkan ke F4 yang atas ini ya. mg min 3F1 dikalikan dengan L per AE sama dengan F1 kali L per AE ditambah D. Kemudian ini semuanya dikalikan dengan AE. Ketemunya mg kali L min 3F1 kali L sama dengan F1 kali L ditambah D AE. Maka di sini kita hanya punya satu persamaan satu variabel F1 yang ditanyakan. F1-nya berapa? Sama dengan MGL per 4L min DAE per 4L sama dengan 548 Newton. Nah, berarti ketika F1 sudah diketahui, F2 dan F3 juga bisa dicari dan nilainya sama. Untuk F4 bagaimana? Untuk F4 sama dengan kita kembali ke persamaan yang tadi, mg dikurangi 3F1 sama dengan 290 kali 9,8 dikurangi 3 kalikan 548. Hasilnya adalah 1,2 Newton. Nanti kalian bisa tulis kembali supaya lebih paham. Sekian dari materi kesetimbangan dan elastisitas pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.